komunitas. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan yang patut kita syukuri bersama bahwa hari ini kita hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan hari ini adalah kegiatan yang kita rencanakan cukup lama, lebih kurang 1 bulan. Ada 2 kegiatan besar hari ini. Yang pertama adalah Womesu Fun Day seri 6. Di sana ada rangkaian arisan yang sudah kita lakukan. Womesu Fun Day ini kita gelar dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 14.30 WITA. Lalu selanjutnya kita juga akan langsung dengan acara kerja bakti sosial atau baksos dan nyekar sekaligus doa di TPK Kumpul ini. Jadi saya atas nama keluarga besar menyampaikan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu kita semua yang sudah berkesempatan hadir di tempat ini. Dan sebentar lebih kurang pukul 14.30 saudara-saudara kita dari unit-unit, komunitas-komunitas dan warga Womesu yang ada sudah mengkonfirmasi untuk hadir bersama kita. Jadi kita berdoa agar cuaca kita diberikan cuaca yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, Womesu Bali adalah sebuah keluarga besar yang menghimpun dan merangkul semua warga Endelio di Bali. Saat ini kita sedang menggalakkan sensus anggota secara online. Dari data terakhir dari sensus yang per pagi hari ini sudah melakukan pendataan diri sebanyak 180 orang atau 180 jiwa. Potensi warga kita yang ada di Bali dalam mohon perhatian dulu biar kita fokus. Data kita, potensi data warga kita itu sebanyak lebih kurang 2.000 anggota atau lebih kurang 1.000 kakak. Sehingga data yang masuk secara online 180 jiwa ini lebih kurang baru 10%. Sehingga kami dari Badan Pengurus Induk mengharapkan agar mari kita masing-masing mengambil inisiatif untuk mendata diri. Prosesnya mudah sekali, tinggal klik di link yang ada, passwordnya sudah dikasih, lalu mendata. Jika ada sama saudara kita yang mungkin agak bingung mendata, mari sama-sama kita bantu. Kemudian nanti kami di Badan Pengurus Induk akan sama-sama melakukan validasi, mengecek kembali jumlah data itu. Kita punya rencana akan menutup proses sensus online ini pada tanggal 30 November atau 1 bulan lagi. Mudah-mudahan pada Fun Day ke-6 target kita paling tidak 50-60% warga kita sudah terdata. Selanjutnya Bapak Ibu, pada tanggal 12 Desember tahun 2021, persis dengan penutupan Sekolah Pimpinan Berbagai Aksi atau SPIX, kita akan melakukan evaluasi. Apa evaluasinya? Yang pertama, itu juga waktu persis 1 tahun digelarnya masa musyawarah besar MUBES yang terakhir tahun 2020. Sekaligus kita merayakan syukur atas ulang tahun untuk 3 unit yang sudah berhimpun bersama Womesu Bali, yang merayakan ulang tahun yang pertama, yakni unit Anbas, unit CES, Pesemetonan Ende Sumbawa Bali, dan unit RAE. Kemudian kita juga sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas perjalanan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita yang juga baru disempurnakan tahun kemarin dan akan berulang tahun yang pertama pada tanggal 12 Desember. Jadi apa yang kami sampaikan ini memang bagian dari rekomendasi dari MUBES. Anggota dan macam-macam ini adalah wacana dinamika yang lahir dari MUBES, sehingga melalui forum evaluasi tanggal 12 Desember adalah bagian dari saya selaku Ketua Umum yang dipercayakan oleh MUBES untuk paling tidak melaporkan apa yang sudah menjadi rekomendasi. Kita masih punya waktu sampai 2023, tapi harapan kami di BIP Induk memasuki tahun 2022 urusan yang menyangkut soal data, kesimpang siuran data paling tidak sudah clearing, dan ini akan berguna bagi kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua karena per hari kemarin
sudah ada banyak penambahan data warga kita yang membayar atau menyetor yuran tali kasih dan yuran kas. Sehingga per hari ini Ibu Bendung tadi menyampaikan laporan bahwa kita punya kas secara total sebesar 22 juta. Kita beri aplaus buat capaian ini. Dalam rapat 2 minggu lalu bersama Badan Pengurus Induk saya menyampaikan jika kita dengan konsep terdata tertata, maka bukan tidak mungkin di tahun 2023 atau diselesainya era kepengurusan ini kita punya kas di atas 100 juta. Ini bukan hal yang tidak mungkin karena potensinya sangat besar. Kita baru menjalani lebih kurang 7 bulan dan kita sudah punya kekuatan kas 22 juta. Nah, pertanyaan kemudian Bapak Ibu, 22 juta ini dari apa saja di sana? Di sana sudah terpilah dengan jelas pos per pos. Saya sudah sampaikan ke kita semua seringkali dan Badan Pengurus Induk bahwa pos yang tidak bisa kita ganggu gugat adalah pos tali kasih. Pos tali kasih ini adalah pemilik atau hak dari semua warga kita yang rutin membayar tali kasih. Jika ada masalah dengan kesehatan atau sakit, mendapatkan 300.000 ya, 300.000 per orang per kakak, per orang dalam kakak. Jadi misalnya ayahnya sakit, ayahnya mendapat, ibunya sakit, ibunya mendapat, anaknya sakit, anaknya mendapat, atau dalam kakak tersebut ada orang tua yang masuk dalam kakak, silakan itu bisa diambil untuk menjadi bagian karena itu adalah hak dari Bapak Ibu. Kemudian juga kalau ada yang meninggal itu mendapatkan lebih kurang 500.000. Pertanyaan kemudian apakah tali kasih ini akan mengalami peningkatan di tahun depan? Saya pastikan bisa. Kenapa bisa? Karena potensi kas kita di tali kasih, khususnya pos tali kasih, ini belum banyak terpakai. Kita baru menggunakan, hitungan saya belum sampai 10 kakak yang mengklaim atau mengakses ini. Sehingga kita punya dana tadi kalau nggak salah berapa Ibu? 8 juta, 7 juta. Potensi ini ada. Sehingga tahun depan harapan kita bisa yang sakit mendapatkan 500, yang meninggal dunia bisa mendapatkan 1 juta. Dari mana? Dari dana tali kasih itu. Kita beri aplaus buat ini, mudah-mudahan ini menjadi optimisme kita. Yang berikut, dengan adanya, yang kedua catatan penting, ada juga pertanyaan, bagaimana dengan warga yang baru bergerak untuk bayar tali kasih tahun depan. Saya sampaikan kepada BP Induk bahwa mereka tentu tidak mendapatkan hak yang sama dengan yang sudah membayar lebih dulu dalam tahun pertama, kecuali mau membayar keseluruhannya selama 1 tahun. Karena ini prinsipnya seperti asuransi, kita menginvestasi, menabung untuk kita. Dan di sana ada semangat solidaritasnya. Karena apa? Karena kita sakit itu paling setahun mungkin 1 kali, bahkan tidak sakit, meninggal juga tuh. Tapi ketika kita memberikan sedikit 10.000 itu ke kas untuk kita sudah membantu warga kita yang lain, orang-orang yang lain secara tidak langsung. 500.000, 1 juta itu berharga sekali di tengah situasi sakit atau kedukaan. Maka kami berharap agar ayo kita terus sama-sama mengajak yang lain untuk rutin membayar yuran dan tali kasih di BP Induk. Catatan selanjutnya Bapak Ibu, sekarang masuk pandai ke-6, saya juga sudah melakukan evaluasi bersama BP Induk, juga mendapatkan masukan dari warga, mendapatkan masukan dari penasihat. Catatan begini, yang pertama bahwa mungkin ada banyak pertanyaan. Sekarang banyak di arisan induk, ini jumlah kita banyak sekali, 96 kakak. 96 kakak ini banyak sekali. Ini sebetulnya Bapak Ibu kalau kita mau refleksikan, ini sebetulnya efek baik dari pandemi COVID. Ada banyak warga kita yang ingin bisa berbuat atau ingin bisa bersolidar bersama yang lain atau ingin menjaga kondisi ekonominya di tengah pandemi, maka mereka masuk melalui jalur arisan induk. Catatan kemudian adalah harapan kami di BP Induk seperti pandai terakhir, kita berharap agar unit-unit, ada 8 unit di bawah payung BOM Subali, juga 8 komunitas, ayo segera konsolidasi, mulai melakukan kembali menjalankan tradisi arisan. Sehingga pada saat pandai ke-12 atau pandai yang terakhir, saya sampaikan kita berharap arisan induk itu tidak perlu banyak orang. 90 kakak ini juga banyak dan memang solid. Tapi harapannya teman-teman yang sudah terafiliasi di unit masing-masing bisa berhimpun dan berbaur bersama unit atau komunitasnya. Sehingga unit dan komunitasnya jalan,
Sehingga di induk itu arisan paling tidak seperti tradisi kita, lebih paling maksimal 50 kakak sudah cukup. Sehingga apa Bapak Ibu, ini juga memudahkan kita untuk di teknis. Mohon perhatian. Adik-adik, dengar dulu dong. Jadi ini memudahkan kita untuk bisa warga kita yang ingin menjaga kesejahteraannya atau bersolidar itu bisa melalui unit-unit dan di unit dan komunitasnya. Kami berharap ini disetujui dalam semangat kebersamaan kita. Gitu. Sementara untuk iuran dan tali kasih, silakan tetap menyetor ke induk karena itu akan diputar makin besar tali kasih yang ada di induk, makin besar pula tentu yang mendapatkan di setiap jiwa. Kita berharap demikian. Sehingga pandai yang sifatnya kebersamaan yang bisa menghimpun banyak itu bisa kita gelar paling tidak 1 tahun 3 kali. Seperti tradisi kita di era-era sebelumnya itu yang namanya arisan bersama. Jadi pandai berikutnya gabungan unit, komunitas, ayo kita gelar bisa 200-300 orang. Sehingga setiap bulan itu lebih kurang 50 kakak, di bawah 50 kakak, kita bisa seperti tradisi, kita kembali ke rumah masing-masing, kita bisa berkunjung, mutar lagi ke rumah-rumah kita yang tradisi sebelumnya, sehingga ini terjaga. Dan tentu saja yang terhimpun dalam arisan induk, tentu yang diprioritaskan adalah yang memang warga kita yang sudah sejak dulu berhimpun dan berikuti arisan di induk. Ini harapan kami Bapak Ibu, sambil kita jalan, mohon nanti komunitas dan unit-unit segera membaca atau menyikapi ini, sehingga jalanlah unit-unit menjadi dengan tradisi arisannya, setiap bulan sekali, setiap bulan komunitas juga sekali, kita bisa ngambil waktu pandainya di minggu ketiga. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan masalah tali kasih. Yang terakhir Bapak Ibu, adik-adik dari 2 unit di bawah Payung Wamesu Bali, unit Tukaisani dan unit RAE, mereka akan menggelar sekolah pemimpinan berbagi aksi. Dalam perencanaannya, adik-adik ini akan melakukan acara itu pada tanggal 10, 11, dan 12 Desember tahun 2021. Lebih kurang 1,5 bulan lagi. Dan mereka sudah mulai melakukan proses fundraising atau penggalian dana. Dan hari ini juga mereka dengan cara mereka, kreativitas, mulai melakukan basar. Dan harapan kami, mari kita dukung penuh adik-adik kita, karena adik-adik inilah adalah yang akan menjadi pelanjut atau yang akan menjadi pelanjut dari Wamesu Bali di era 5 tahun, 10 tahun lagi. Karena saya adalah lahir dari proses seperti mereka pada 20-an tahun lalu di unit Tukaisani. Sehingga proses itu akan berjalan baik kalau kita menyiapkan adik-adik ini lewat proses kaderisasi yang matang, yang baik. Dan kita beri aplaus buat 2 adik Tukaisani dan RAE. Dan sebagai bentuk tanggung jawab moral kita dari orang tua di induk, saya sudah sampaikan kepada BP Induk maupun beberapa penasihat bahwa kita membijaksanai untuk bersubsidi biar mereka bisa bergerak sebesar 2 juta rupiah. Dan mereka sudah mulai menjalankan itu. Saya sampaikan kalian akan mencari uang lebih kurang belasan juta dari orang tua kita di induk. Kita memberikan modal 2 juta. Tantangannya, challenge-nya adalah kalau kalian bisa mencapai dari 2 juta itu, modal 2 juta kalian bisa mendapatkan belasan juta, ini baru benar. Inilah baru namanya pola kepemimpinan berbagi aksi. Tidak bisa teori, kita langsung praktek. Sehingga minggu lalu mereka sudah mendapatkan dana 1 juta lebih. Kita beri aplaus. Jadi mereka sudah punya tambah modal, mudah-mudahan hari ini ada di angka 1 jutaan, tapi waktunya makin mepet. Saya sampaikan nanti masuk menjelang sudah pertengahan November, BP Induk akan mengajak panitia untuk kita evaluasi kira-kira masih kurang berapa dan kita cari cara yang lebih kreatif. Intinya jangan takut renovasi, jangan takut untuk melakukan penggalian dana yang kreatif. Jangan malu intinya, jangan malu. Karena yang penting saya sudah sampaikan adik-adik, saya tidak mau bikin proposal dan todong kemana-mana, jangan. Di era kita jangan itu, tunjukkan dengan kerja. Jualan atau apa, proposal itu nanti urusan orang tua, nanti kita tidak perlu proposal, itu kita bisa saling urunan, tapi jangan dengan proposal datang ke mana-mana. Saya tidak mau itu, jangan bikin malu kita sebagai orang tua. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih adik-adik untuk semangatnya dan mari kita berproses bersama hari ini. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon izin mungkin Pak Petrus Peta atau Pak Agus sebagai penasihat mungkin bisa menyampaikan 1-2 hal untuk memberi nasihat buat kami terkait dengan keguyupan kita di Wamesu Bali. Sekali lagi terima kasih banyak.
Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om.